Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar atas nama Alvin Fajar Bahari dari kelas non-reguler C dengan NIM 21068 AF. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem skeletal. Dalam sistem skeletal, ada beberapa poin yang akan kita bahas, yakni definisi anatomi skeletal, fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Definisi anatomi skeletal. Anatomi skeletal atau sistem rangka manusia adalah sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Tulang rangka orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik, terutama garam-garam kalsium, yang membuat tulang keras dan kaku. Tetapi, sepertiga dari bahan tersebut adalah jaringan fibrosa yang membuat kuat dan elastis. Klasifikasi tulang pada orang dewasa digolongkan pada dua kelompok, yaitu skeleton dan appendicular skeleton. Fungsi tulang. Fungsi tulang terdiri atas 4. Yang pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan membentuk tinggi badan. Tak hanya itu, tulang juga berfungsi menopang tubuh agar dapat berdiri tegak atau duduk. Berikutnya, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Berikutnya, memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Berikutnya, menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan 2 mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan dengan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum tulang kuning. Lemak dalam jaringan ini dapat dipecah dan digunakan untuk energi jika diperlukan. Berikutnya adalah sel penyusun tulang. Pertama ada osteoblas. Osteoblas ini berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mengekskresikan matrik tulang. Matrik tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar atau glukosaminoglikan atau asam polisakarida dan proteoglikan. Matrik tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Berikutnya ada osteosit. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon atau unit matrik tulang. Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler, dan di sekeliling kapiler terdapat matrik tulang yang disebut lamela. Di dalam lamela terdapat osteosit yang memproduksi nutrisi lewat prosesus yang berlanjut ke dalam kanalikuli yang halus. Kanalikuli adalah kanal yang menghubungkan dengan pembuluh darah yang terletak kurang lebih 0,1 mili. Berikutnya ada osteoklas. Sel-sel darah berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi. Penghancuran dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblas dan osteosit, osteoklas berfungsi untuk mengikis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang terdiri atas tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang irregular, dan tulang sesamoid. Yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contoh tulang panjang yaitu tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, serta tulang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius.
Berikutnya yakni tulang pendek. Ukurannya kira-kira lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini memungkinkan manusia bergerak. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang yang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Berikutnya ada tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot. Merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Tulang pipi tersusun dari tulang cancellus di antara dua tulang kortikal. Contoh tulang pipi antara lain tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau scapula. Berikutnya tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Contoh tulang ini adalah tulang belakang atau vertebrae, tulang sacrum, tulang ekor atau coccygeal, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji atau sphenoid, tulang pipi zygomatic, dan tulang ethmoid. Ada juga tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya, tulang tempurung lutut atau patella. Struktur tulang. Struktur tulang yang pertama ada kerangka aksial. Kerangka aksial terdiri dari 30 tulang yang terbagi lagi pada 3 tempat, yakni pada kranium dan tulang muka atau tengkorak, pada columna vertebralis, dan tulang toraks. Berikutnya ada kerangka apendikular yang terdiri dari ekstremitas atas, tulang panggul, dan ekstremitas bawah. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi sistem skeletal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.